Sebenarnya dari tadi pusing sih. Cuman Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau nggak dipaksain kan malah makin sakit. Didan. Zain udah selesai. Udah. Tolong kamu anterin ke gazebo 1 ya. Iya. Hati-hati. Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salam sayyidina. Duh, kenapa Zen? Sakit. Astagfirullah Zen. Ada ini nggak lap? Kena kuah. Iya. Zen, bentar ya, bentar. Iya. Bentar, tahan. Agak perih nih. Tahan, cowok harus kuat. Aman. Sakit. Habis ini bakal cepet sembuh kok. Tahan. Udah, biarin aja dulu. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Gimana, langsung agak mendingan kan? Itu bisa menetralisir Lumayan Zen. sih. Sebagai dokter muda, kamu harus lebih aktif lagi, kayak kakak dulu. Satu hal lagi, gelar doktermu udah, nggak usah lanjutin spesialis, cukup dari dokter umum aja. Sekarang Ya, kan saatnya aku juga mau kayak gitu, Kak. waktunya cari pendamping hidup juga, itu penting. Ya kan Kakak tahu cita-cita aku. Kamu tahu, dokter Rina, temannya kakak, dia terlalu ngejar karir, sampai sekarang spesialis. Gak ada yang mau deketin, karena takut. Iya, jangan disalahin itunya kan. Iya enggak, tapi itu logika, iya kan? Kenapa kalau perempuan sukses makin takut cowok yang mendeketin? Itu banyak terjadi. Iya, Harus seimbang lah, kamu sama-sama jalan. Soalnya kakak meninggalkan profesi dokter karena lebih enak di bisnis. ya justru karena kakak nggak di sini lagi, aku pengen ngelanjutin apa yang udah kita impiin dulu. Ya udah, kamu tetap doktermu kerjakan, tapi pendamping hidup juga perlu. Kakak nggak selamanya bisa nemenin kamu. Ya emang gampang cari pendamping hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Mary? pagi Mas Erik. Pagi banget ya. Iya. Tumben. Cari Didan. Enggak juga sih Mas Erik. Saya kesini mau nganterin sarapan buat Mas Erik sama Didan juga. Oh, kebetulan. Iya. Kebetulan juga belum sarapan nih, masih pagi juga. Terus habis itu Mary mau masuk atau gimana? Oh, jangan deh. Didan juga mau ini kan mau jualan. Didan Saya udah juga- berangkat sebenarnya, udah berangkat jualan Oh, tadi. udah berangkat ya? Iya. Ya, nggak bisa ketemu. Gak apa-apa, ntar aku samperin aja ke tempat dia jualan. Nggak usah. Biasanya dia nggak sempet kadang kalau udah rame pembeli nggak sempet sarapan dia. Ntar aku anterin aja. Kalau aku mah gampang, ini buat Didan aja. Makasih banyak ya sebelumnya. Kebetulan makanannya kayaknya enak nih. Waduh. Kalau Mas Erik mau, saya juga bisa bawain lagi nanti. Enggak perlu Mel. Aku memang kebiasaan agak siang sih makannya. Kebetulan sebelum ke kantor itu aku beli aja di pinggir jalan, makanya di kantor. Gitu, ya udah nanti lain waktu saya buat sarapan juga buat Mas Kayaknya Erik. calon-calon seorang istri memang kayak gitu deh perhatiannya. Itu namanya daun mint. Besar gini. Iya. Baru tahu aku. Selain itu kegunaannya bisa mengharumkan bau mulut nih.
Itu juga bisa untuk Bisa dimakan berarti? bisa dong. Itu juga bisa untuk pengobatan kulit kamu yang melepuh. Banyak kegunaannya loh itu. Iya. Selain itu juga bisa menghilangkan penyakit asma. Oh gitu. Kalau kamu lagi pilek juga, kalau kamu makan itu bisa langsung sembuh. Iya. Banyak kegunaannya. Kamu udah kayak dokter aja ya. Tapi kan emang cita-cita kamu dulu dokter. Ya apalah daya Zen. Aku nggak mampu kuliah di kedokteran. Mungkin kalau babe kamu belum meninggal, kayaknya sekarang kamu udah jadi dokter. Iya kan? Semuanya udah ada jalannya. Jadi apapun itu aku nggak pernah sesali. Dan aku selalu bersyukur dengan kerjaan aku yang sekarang Zen. Ya meskipun aku nggak bisa kesampaian sama cita-cita aku untuk jadi dokter, setidaknya aku tahu lah ilmu-ilmunya. Iya, benar. Oh, iya katanya mau beli garam. Apa Oh iya, aku Seth. aja yang berangkat? Nggak usah. Kamu kan lagi sakitan, biar aku aja. Iya sih. Bentar ya. Iya. Enggak, bener katanya kata lagi. Nanti kamu semakin tinggi semakin sulit orang yang mau deketin kamu. Ya artinya dia nggak mau berjuang dan usaha dong buat aku. Enggak kayak gitu juga, pemikiran orang beda-beda. Kadang mereka mikir, aku siapa mau deketin kamu? Iya, aku juga nggak nuntut dia harus ada di atas aku kok, Itu kan yang ada di pikiran kamu, belum tentu ada yang di pikiran mereka tuh kayak gitu. Ya kalau mereka udah sayang sama aku, pasti kita bisa kok jalan berdua apa. Kecuali kalau kamu emang udah punya pacar. Ini masalahnya kamu nggak punya pacar. Ya kan aku bilang, nggak gampang. Iya, karena kamu terlalu ngejar karir. Harusnya kamu waktu kuliah dulu, kamu sudah harus ini. Kak, bukan karena itu. Kakak kan tahu fokus aku selalu satu. Ya udah, kalau gitu kakak yang cariin. Nggak mau. Teman-teman kakak dokter-dokter banyak, spesialis. Aku tahu arah kakak kemana. Kan enak, kamu satu profesi sama mereka. Ipul kan, karena Ipul yang punya rumah sakit. Kamu bisa ngelola rumah sakitnya. Oh, jadi aku nggak perlu capek-capek ngejar spesialis. Cukup jadi istri Ipul aja udah cukup gitu. Ya, bukan berarti kamu menghilangkan pekerjaan kamu, enggak. Kamu boleh kuliah lagi, tapi jangan ambil spesialis, ambil Mars aja, biar kamu bisa jadi kepala rumah sakit nanti. Iya, tapi aku nggak mau sama Ipul. Iya udahlah. Kamu coba dulu aja, mumpung ada laki-laki yang mau sama kamu. Ya udah aku lanjut kerja dulu ya. Udah hati-hati, kakak hari ini nggak kemana-mana kok. Ya udah. Waalaikumsalam. Cocok banget nih sama Didan kan. Didan gak ada yang perhatian. Sorry, bisa aja deh. Betul Mary, abis ini mau berangkat kerja atau gimana? Oh iya mas, saya mau berangkat ngajar juga tak lagi. Jadi saya sempetin ke sini. Iya, halo. Ketabrak mobil. Terus keadaannya gimana? Dibawa ke klinik. Oh iya. Habis ini saya langsung ke sana. Tapi nggak apa-apa kan keadaannya? Oh gitu. Ya udah. Makasih banyak Mas Gimana? Oke, makasih banyak. Ya udah. Mer, Iya mas, ada musibah nih. Didan Didan? ketabrak mobil. Kok bisa? Nggak tahu nih, barusan dikasih kabar kalau Didan udah dibawa ke klinik katanya. Ya udah kalau gitu Mas Erik mau ke sana. Iya, tapi aku siap-siap dulu. Saya boleh ikut nggak Mas Erik? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti saya izin Iya, agak siangan aja masuk. Nggak apa-apa ngajarnya. kerjanya. Nggak apa-apa, bisa ini. Ya tunggu di sini ya. Ya Mas Erik. Bisa sih tidak sampai ketabrak mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zeh,
Aku cari di Bangkalan kok malah di rumah. Gak jualan sekarang, libur. Ya jualan, Dik. Terus? Cuman tadi ini Didan ketabrak. Hah? Innalillah. Iya. Terus gimana keadaannya? Iya, dia di rumah sakit. Waduh, sampai parah gitu. Dibawa ke rumah sakit. Nggak tahu gimana yang nabrak. Ya udah deh. Aku di sini cuma mau nyampaikan amanah dari keluargaku. Kakakku 1 bulan lagi kayaknya mau nikah. Terus mau pesen bakso nih ke kamu. Kayaknya 5 kilo aja deh cukup. Dok, ini kenapa masih belum siuman ya? Hasil ronsennya bentar lagi udah keluar kan? Bentar lagi udah keluar kok. Mungkin dia lagi istirahat karena mungkin gara-gara akibat benturan keras di kepalanya. Aku juga salah sih, tadi handphone aku jatuh di dalam mobil, terus aku gak fokus nyetirnya, tahu-tahu aku ngeliat dia nyebrang, udah kaget, kepental mobil, terus dia jatuh ke aspal. Lain kali hati-hati. Ya, aku juga nggak tahu tiba-tiba laki-laki ini nyebrang gitu aja. Kamu udah hubungi keluarganya? Udah. Ya mau gimana pun harus tanggung jawab. Iya dok, aku bakal tanggung jawab sepenuhnya kok. Cuma jangan kasih tahu Mas Ferry ya. Aku takut dia khawatir. Dia baru aja pulang. Ya, aman kok. Makasih banyak ya bantuannya selama ini. Dan masalah kepolisian juga tadi udah kamu urusin. Jadi makasih. 5 kilo. Iya, kenapa? Gak sanggup? Bukan nggak Lah, sanggup. kamu kan asistennya udah lama. Yang Masa tahu gak tahu cara? Yang tahu resepnya itu cuman Didan. Waduh. Ya aku gak mau tahu Zen. Aku cuma menjalankan amanat ini dari keluarga. Dik, Masa kamu mau nolak rezeki sih? Coba Ya. aja dulu. Kalau siapa tahu keluarganya tuh siapa Mas Erik, walaupun nggak kerja jadi tukang bakso, mungkin masih bisa gitu. Iya aku sih sanggup, cuman ya keadaannya Didan nggak memungkinkan. Waduh, gimana? Kepalanya diikat, nggak tahu kenapa. Aku pulang duluan. Masa aku mau pulang dengan tangan kosong? Ya udah kamu coba dulu deh. Siapa tahu gitu kan. Rasanya mirip-mirip lah. Gak usah sampai persis gitu. Masalahnya takarannya, Dik. Ya udahlah Zen. Kamu nih rezeki lo. Besar 5 kilo. Jarang-jarang orang pesen 5 kilo. Ya, 1 bulan lagi. Nanti aku kabarin lewat WA. Oke? Iya. Aku nggak janji ya. Aku mau coba omongin dulu sama Didan Ya, kalau oke. udah Siap. mendingan. Oke. Udah gitu aja sih. Kasih ya, langsung pulang ya. Iya. Hati-hati, Dik. Yoi. Udah, kamu gak usah khawatir. Semuanya udah lurus. Mas, Messi enggak? Masuk. keluarganya ya Mas ya? Iya enggak. Oh. Gimana kak adik saya? Masih belum sadar. Dokter biar saya ngobrol sama keluarganya dulu. Ya udah. Mbak, ini kok sampai di korban-korban kayak gitu mbak? Saya minta maaf ya Mas. Maksudnya? Saya yang salah. Mbak kayak nambah. Tadi saya ngubungi Mas. Terus? Dia masih belum sadar Mas. Dan, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa Dan? Oh, namanya iya. Iya namanya Didan. Kalian siapa? Maksudnya? Kamu nggak ingat sama kita? Nggak mungkin. Hasil ronsennya sebentar lagi keluar, jadi ditunggu dulu. Maksudnya? Iya, Adik saya? belum Hilang ingatan? Adik. Mbak, Saya di Mbak harus kamu. tanggung jawab. Aku nggak mau adik. Aku terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Iya, tenang. Nggak bisa tenang lah Mbak. Ini kan perkara hukum. Mas Erik. Mbak bisa saya laporkan ke polisi loh Mbak kalau nggak tanggung jawab. Mas Erik. Saya janji akan tanggung jawab sepenuhnya. Tapi Mbak, ya udah kalau gitu saya tinggal dulu, saya urus
semuanya. Pokoknya aku nggak mau Mbak harus tanggung jawab. Mas, tenang aja. Saya dokter di sini, jadi saya akan tanggung jawab sepenuhnya. Mbak dokter, Kamu? Iya. saya juga dokter. Kenapa saya kayak gini? Iya udah Mas, tenang Nggak. aja. Saya janji akan tanggung jawab. Saya urus semuanya dulu ya. Iya, aku mau Mbak tanggung jawab. Bener sih, aku udah dari dokter spesialis saraf. Hasil CT scan-nya udah aku cek. Bener ada cedera, ada pendarahan di otak. Benturannya bener-bener parah banget. Sampai dia Mengakibatkan lupa. amnesia. Terus? Dok, aku nggak bisa biarin dia pulang gitu aja. Aku mau bertanggung jawab sepenuhnya soal Didan. Tadi aku dengar dia ngaku-ngaku dokter. Aku pikir dia memang dokter. Ternyata bukan. Enggak. Itu sudah sering terjadi sama pasien seperti itu. Terus Aku bakal nanggung semuanya. Jadi biarin Didan dirawat di rumah sakit ini. kamu yakin? Kamu bakalan rawat? Kalau bukan karena aku, Didan gak akan kayak gini. Kayak gini sih. Saya lagi istirahat ya. Dan Ini kamu udah gak ingat sama kita. Didan. Didan siapa? Kamu nggak inget sama saya? Ini kakak kamu, Mas Erik. Kamu siapa? Rik, kakak kamu dia udah bilang kan. Ini di mana? Dan udah, mending kamu istirahat sekarang. Biar kamu lekas sembuh. Erik. Udah kamu tidur aja. Nama kamu Erik. Iya, aku Erik. Sini, kamu istirahat aja dulu. Kamu siapa? Udah, dia teman kamu kok. Udah, kamu tidur. Bisa nggak? Aku dokter kok. Iya, Ngapain dokter sakit? Aku kuat kok. Udah, mending kamu tidur. Mending kamu istirahat. Aku nggak pengen istirahat. Terus kamu mau apa? Kamu mau makan? Belum sarapan ya, Mas Erik ya? Enggak, aku nggak lapar kok. Ini kalian siapa sih? Sok kenal, sok Mending akrab. kita tinggalin aja dulu. Biar dia bisa nge-refresh otaknya. Wajahku ganteng nggak? Iya, Dan, kamu ganteng. Didan. Dulu ya. Kamu tidur dulu ya. Nanti kita balik lagi. Bawain kamu makanan ya. Aku penasaran sama wajahku. Wajahku gimana sih? Mas Erik. Ya udah, biar dia istirahat. Mancung. Ya udah, kamu istirahat ya. Kan masih banyak dokter-dokter lain yang bakal ngerawat dia. Iya, tapi kan ini salah aku. Yaudah. Kita nggak usah ngebahas masalah. Ya, Pul, aku ngomong kayak gini sebagai teman kamu ya, bukan rekan kerja. Oke. Aku minta tolong sama kamu. Aku pengen Didan dirawat di sini sampai sembuh. Aku yang bertanggung jawab. Oke. Berapapun habisnya, aku bakal bayar. Aku bakalan izinin kamu ngerawat Didan sampai dia sembuh. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Secepatnya aku mau tunangan sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas keadaan Didan? Ya, seperti apa yang kamu lihat tadi, Zen. Masih belum sadar. Tadi udah sadar pas Alhamdulillah kalau pingsan. udah sadar. Cuman kayaknya Didan udah nggak bisa nginget apa-apa lagi. Dia lagi hutan. Didan amnesia. Dia gak ingat sama siapapun. Ke dirinya sendiri aja dia gak ingat. Termasuk Mas Erik sama Ya, namanya udah nggak ingat apa-apa, Zen. iya. Sama dirinya sendiri aja dia lupa. Malah dia ngaku dokter. Gak bisa dibiarin nih. Kita harus terus ancam yang nabrak itu. Siapa namanya? Katanya Mas Erik, mau tanggung maaf jawab. ya, saya belum nanya. Yang nabrak tuh sebenarnya siapa sih? Kok Mas Erik tadi sama Nah, cewek itu? yang di sampingnya Didan, yang perempuan yang bilangnya dokter.
Dia Iya, yang nabrak. Iya. Iya, Terus gimana sih kok sampai ketabrak, Sen? gak tahu mas. Tadi Didan pergi beli garam. Aku juga nggak bisa prediksi nih sampai kapan. Nah ya itu mas. Tadi Mas Diki kesini. Ngapain? Dia tahu juga. Iya enggak, dia pesen bakso 5 kilo. 5 kilo. Iya, tapi sebulan lagi sih. Iya, kalau misalkan kamu iyain pesanannya. Iya aku enggak mas, cuman Mas Diki maksa katanya pengen baksonya Mas Didan. Aku bilang 5 kilo apa 50 kilo sih? 5 kilo katanya. Ya nggak mungkin lah kalau misalkan dipakai buat acara besar 5 kilo, salah. Nyampain Nanti tuh. aku konfirmasi lagi. Kalau 5 kilo tuh paling enggak yang Nah, dimakan cuma itu, sekeluarga Mas. doang. Ya 50 kilo paling ya. Udah ntar Kayaknya. aku usahain gimana caranya bisa sama kalau misalkan masih mau terima orderan. Emang Mas Erik nggak tahu resepnya? Nggak tahu, yang tahu di sini cuman Didan. Aku Kamu lagi nggak mau? Ya udah. aku lagi kena musibah. Nanti kita obrolin lagi. Aku masih harus lebih fokus sama pasien-pasien aku yang lain juga. Nggak gitu juga. Aku punya hak dong. Buat ngizinin kamu atau enggak? Iya, aku juga bisa bawa dia keluar dari rumah sakit ini. Ya udah, bawa keluar aja. Aku bakal pikirin. Yang penting prioritas kita ke pasien. Oke. Aku tunggu dalam minggu ini. Ya udah, aku balik mau ngecek Didan lagi. Kok bisa sih Mas Soalnya Erik nggak Didan masih di tahu? rumah sakit dalam perawatan, Mer, gimana ini? Jelas Susah sebulan ya? atau 2 bulan ya dia nggak mungkin sembuh. Ya kalau misalkan ada mujizat ya alhamdulillah sih. Ya Mas Erik gak boleh dong berpikiran negatif kayak gitu. Misalnya kalau misalkan memori Z, Amer, itu udah, Iya benar. kalau misalkan udah rusak, susah kembalinya. Ya banyak-banyak doa aja. Aku pernah ini sih cari tahu tentang kalau orang amnesia tuh gimana. Jadi ya orang-orang terdekatnya yang harus support. Maksudnya orang terdekatnya Zen kayak gitu, aku gitu. Kamu bisa juga kan? Ya aku kan sama Didan juga nggak terlalu deket Zen, tapi aku usahain kok biar Didan cepet sembuh, biar ingatannya juga Tolong cepat dibantu ya, Mer. kembali. Jenguk-jenguk dia, aku nggak selalu intent untuk kesana, aku kan masih juga ada kerjaan. Mas Erik tenang aja. Udah, makasih banyak ya, Mer. Kayaknya memang kamu tuh pilihan yang paling tepat dibuat Didan. Udah, aku masuk dulu ya. Aku mau istirahat dan mau sholat. Mas Erik, saya juga balik ya. Oh, Nanti yaudah. malam kan juga mau jenguk Didan lagi. Iya, iya. Makasih banyak ya, Mer. Sama-sama. Udah saya di sini nggak apa-apa kan mas? Ya udah, Sen, istirahat. Aduh ya Dik. Biar kamu nggak bosen di kamar terus. Makasih ya. Ini dari tadi aku ngeliat ke bawah bukan apa. Kenapa? Saya heran karena sandal saya kekecilan. Apa ketuker sama anak kecil ya? Sebenarnya dari tadi pusing sih. Cuman Tapi kalau nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cuman kalau nggak dipaksain kan malah makin sakit. Didan. Kamu nggak apa-apa? Iya udah, duduk. Oke. Sakit banget ya? Sakit. Kamu nggak inget apapun? Iya udah, kamu nggak perlu paksain untuk inget itu. Pelan-pelan. Aku udah ngomong sama dokter Wina. Kamu pasti bisa sembuh kok. Dokter Vivi ya. Ya, aku Vivilia. Kalau dokter butuh apa-apa, bilang aja sama saya. Saya kan juga dokter. Oh, iya. Saya siap membantu kok, Dok. Iya. Apapun yang dokter Vivi butuhkan, insya Allah saya segera bantu. Didan dokter apa?
Dokter umum juga kayak saya? Iya, dokter umum. Ada nggak cita-cita pengen jadi dokter spesialis? Ada dong, pastinya. Pengen jadi spesialis apa? Spesialis anak. Kok anak? Iya, Kenapa? karena pengen merawat anak kecil, karena saya suka anak kecil. Nanti semisal saya juga punya anak, nantinya sama pasangan saya pengen ngerawat sendiri dan nggak bakal sibuk kerja, bakal banyak deh impian saya ke depannya nanti. Aku yakin kamu bisa sembuh kok. Iya dok. Ini siapa? Nggak usah berlebihan. Kita hampir tunangan. Aku belum mengiyakan Nikul. Tapi kamu terlalu berlebihan. Dia tanggung jawab aku sampai kapanpun, sampai dia sembuh, sampai dia ingat semuanya. Kenapa nggak biasa aja? Selain dokter sama pasien. Aku biasa aja. Aku kayak gini karena aku bertanggung jawab atas apa yang udah aku lakuin ke dia. Itu Planning salah aku. Servis ya mas? Dia dokter di sini. Dia pemilik rumah sakit ini. Oh, dokter siapa? Dokter Ipul. Ya udah. Kamu duduk aja di sini dulu nggak apa-apa. Istirahat. Kalau butuh apa-apa, mau bilang ke anak dalam. Jadi biar dicariin. Di situ ada perawat, ada Sus Ika. Kamu minta tolong Sus Ika. Aku udah titipin kamu ke Sus Ika untuk jagain kamu karena aku nggak bisa selalu ada di deket kamu. Aku harus ngurusin pasien yang lain juga. Tapi saya pengennya dokter Vivi yang selalu ada buat saya. Saya kan nggak kenal sama yang lain, kenalnya cuma sama dokter Vivi. Salah ya? Nggak apa-apa. Oke, ya udah. Aku lanjut kerja dulu. Iya dokter. Semangat ya dok. Ya, kamu Didan, kok kamu di luar? Kamu yang tadi kan? iya. Kamu keluarganya ya atau temennya? Iya, aku temennya dia. Iya udah. Nah, satu lagi. Mas, kalau butuh sesuatu sama siapapun di sini bisa. Nggak harus dokter Vivi. Jadi Iya. sama dokter siapapun atau perawat siapapun di sini yang ada di sini sama aja. Tapi saya sukanya sama dokter Vivi, dia baik. Semua sama aja. Oke? Iya udah, aku lanjut dulu. Aku masih ada pasien. Gak usah gitu ngobrolnya dok. Masa sampai Didan udah. gak perlu. Kamu temen aku. Duduk. Ada apa sih? Oh iya tadi kamu bilang ya kamu temen aku. Terus yang satunya tuh yang jenggotan. Itu kakak jambul. kamu. Oh iya tadi dia Itu bilang namanya- kakak aku ya. Itu namanya Mas Erik. Kak Erik. Iya. Aku bawain kamu makanan loh, kesukaan kamu. Bubur sumsum. Kamu temen deket aku sampai kamu bawa makanan kayak gitu. Didan, aku emang teman kamu. Aku emang deket sama keluarga kamu. Kamu gak inget itu? Aku nggak ingat apapun. Ya udah nggak apa-apa. Aku aja nggak inget siapa diri aku sendiri. Mau aku ceritain nggak tentang kamu? Tapi aku ingat kalau aku itu dokter. Dokter. Iya, aku berimpian jadi dokter spesialis anak. Aku tahu kok cita-cita kamu emang dokter dari dulu. Emang iya? Iya, cita-cita kamu emang dokter. Iya. Sekarang udah kesampaian kan aku dokter. Iya, kamu dokter sekarang. Kamu juga suka anak-anak loh. Makanya kamu pengen jadi dokter anak. Mana sepi makin hari. Didan pakai acara hilang ingatan lagi. Assalamualaikum. Den, Sini Dik. niat jualan nggak sih?
Jualan. Pantesan jualan di dan sepi. Kenapa? Nyantai mulu kerjaannya. Lah, masa mau masak terus? Ya bukan gitu. Keliling gitu kayak ke komplek. Gak ada usaha sama sekali. Kenapa Zen. sini? Kamu tuh kalau punya tanggung jawab ngelakuin yang benar. Tanggung jawab apa, Dik? Aku udah bilang, walaupun nggak sama persis baksonya, maksudnya dari segi rasa. Walau bentuknya agak beda lah, rasa 11-12 itu kayak sama buatan Didan. Ini malah jauh banget, alot, keras. Aku udah maksimalin. Bakso itu udah mirip rasanya sama yang Didan. Kamu dibilangin nggak percaya. Mirip apaan? Mungkin ya kalau halus terus ya rasanya bisa masuk ke lidah orang-orang. Oke lah, oke bisa dimakan. Tapi ini jauh banget, kayak bakso. Ya, itu loh cilok yang cuma pakai tepung. Iya, aku udah lepas dinas. Tapi kalau butuh bantuan aku, telepon aja, nggak usah sungkan, Dok. Iya. Ya, selamat sore. Dokter Vivi lagi sibuk ya? Nggak, baru kelar aja. Tadi Semangat ya. lumayan banget sih, capek nih. Ini Dokter Didan lagi belajar. Soalnya dari dulu kok nggak pernah tahu ya, dan nggak pernah bisa belajarnya. Susah banget. Aku ini dokter apa bukan sih ya? Dan kamu mau dokter atau bukan, yang terpenting kamu itu orang baik. Siapapun diri kamu harus bangga jadi Didan. Tapi saya kadang bingung. Saya tuh dokter atau bukan? Padahal udah jelas-jelas saya dokter kan? Dokter Didan yang Mbak Vivi, yang Dokter Vivi sebut dari awal. Memang orang-orang bilang saya kan Didan. Ya. Ya udah, kamu nggak perlu mikirin itu. Ini juga perban dari dulu kenapa nggak dibuka-buka sih? Ada bekas jahitan belum kering. Makasih ya dokter. Udah nemenin saya setiap hari. Padahal itu dagingnya udah seimbang sama Kamu tepungnya. Masa iya? Nggak Udahlah. mungkin dong. Sekarang kamu fokus deh. Coba cari resep tuh yang Didan biasanya buat gimana. Kan aku Cari udah tahu. bilang kemarin, aku nggak janji sama kamu, cuman kamunya aja yang maksa. Ya walaupun aku maksa, seharusnya kamu harus bisa siaga gitulah. Nah, ini kan udah aku lakuin gitu. Salahnya Didan nih. Didan pakai acara hilang ingatan. Hah? Belum pulih dia masih? Belum. Waduh. Salahnya dia juga nggak ngasih resep ke aku. Mungkin takut aku buka bakso sendiri. Iya, aku takut kamu nusuk dari belakang. Ya udahlah. Jadi kebuang kemarin aku order. Ya udah, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Langsung aja nih aku. Kamu nggak makan bakso dulu? Ah, enggak lah, gak enak. Aku pengen kamu cepat sembuh, biar bisa cepat pulang. Kamu bisa beraktivitas lagi kayak biasanya. Emangnya rumah saya di mana, Dok? Kenapa Dokter Vivi kok bilang kayak gitu? Aktivitas sehari-hari saya apa emang? Kan di rumah sakit. Gak usah mikir terlalu berat ya. Apa yang bisa kamu ingat, diingat. Tapi kalau ada sesuatu yang bikin hati kamu gak nyaman, ya ikhlasin. Kamu tahu nggak? Terkadang kita tuh justru ingat sesuatu yang paling nyakitin. Ya aku nggak tahu sih hal berat apa yang udah kamu alamin, kecewa apa yang kamu alamin sampai ingatan kamu kayak sekarang.
Ya udah kalau gitu bentar ya. Dibaca-baca aja. Aku masih mau ke anak-anak dulu. Mau bilang kalau aku udah kelar dinasnya. Oke? Semangat, dokter. Halo? Iya, aku kesana sekarang. Hal yang bikin kecewa hingga membuat aku sampai kayak gini. Maksud dokter Vivi apa sih? Dokter, saya masih pengen ngobrol. Apa lagi? Tadi maksud dokter Vivi kecewa itu apa? Justru saya nggak pernah kecewa kok. Saya ada di sini nemenin dokter Vivi. Justru saya bahagia, nggak pernah kecewa sedikit pun. Makasih ya, udah selalu ada untuk aku. Aku juga seneng sih kamu ada di sini. Dan sekarang keadaan kamu lebih baik. Ya, boleh ngobrol lebih banyak lagi soal perasaan aku. Selain perasaan aku bahagia, aku juga selalu nyaman. Dokter Vivi ada di samping aku. Kalau boleh jujur, aku cinta sama dokter Vivi. Kamu ngomong itu sadar. Apaan? Oh iya dok, aku udah Apa maksud kamu? jam kerja aku udah selesai. Aku mau pulang. Dokter Ipul kok marah-marah? Kamu tuh banyak salah di sini. Maksudnya? Kamu belagu sosokan jadi dokter sini. Ada salah satu pasien komplain, Komplain apa ya? jangan sok jadi dokter di sini ya. Kamu bukan siapa-siapa. Ipul, udah diem. Kita Maksud, nggak boleh kayak gitu. Yang ada nanti kita nyiksa. maksud dokter Ipul apa? Kamu di sini bukan siapa-siapa. Jadi jangan sok-sokan kamu belaga jadi dokter di sini, terus ketemu sama pasien. Didan, maksudnya dokter Ipul, kamu nggak boleh ngomong sama pasien lain dan kamu bilang kalau kamu dokter di sini. Enggak. Jadi kamu cukup kalau emang mau ngasih nasihat ke Jadi pasien aku lain. bukan dokter, maksud dokter Ipul. Emang kamu siapa? Emang kamu bukan dokter di sini. Terus, kalau aku bukan dokter, Kamu itu cuma pasien biasa di sini. Iya, dia cuma pasien. kok aku pasien? Enggak, aku dokter kok. Kamu pasien di sini. Kamu orang sakit. Kamu itu cuma penjual bakso. Iya. Kamu Didan, jual bakso. Dan Emang kamu siapa? Emang kamu bukan dokter di sini. Kamu pasien di sini. Kamu orang sakit. Kamu cuma penjual bakso, bukan dokter. Didan, Ipul, aku selama ini nutupin itu dari dia. Kita ke dokter. Kita masuk. Didan, Dan. Udah ya. Didan, Kenapa? Adik saya kenapa? Didan, dia pusing sakit. Selama ini aku udah pasrahkan sama Mbak Dokter ya. Kenapa terjadi kayak gini lagi? Udah, Ya udah kita. Mbak, aku udah bilang kan dari awal. Aku bakal laporin polisi. Kalau terjadi sesuatu hal yang nggak keinginan kayak gini. Didan. Udah, Mbak mending pergi. Mbak mending pergi. Mas, udah, tapi udah, dia harus udah, dibawa. udah. Didan. Mbak, mending pergi. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Ya? Dan? Ipul, kamu itu dokter. Gak kayak gitu caranya. Terus kenapa kalau aku dokter? Kamu Aku di punya hak sini. di sini. Kamu di sini ngelibatin perasaan pribadi kamu ke aku. Kamu cemburu karena aku deket sama Didan. Hei, Fik. Didan udah bikin salah sini.
Mau ngancurin rumah sakitku? Hei, Ini rumah sakit punya aku. dia cuma ngobrol sama pasien. Kalau Itu kenapa-napa doang, kan? sama pasienku gimana? Hah? Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngelakuin tindakan medis ke pasien kamu. Dia bukan dokter. Dia bukan dokter. Aku tahu, dari awal aku tahu dia bukan dokter. Tapi aku ngejaga mental dia biar selalu baik-baik aja. Karena aku udah bilang sama kamu, aku bertanggung jawab atas semuanya ke dia. Yang buat aku kayak gitu, Kenapa sih ngebelain dia? Gak waras kamu. Gak waras. Hah? Udah nyuruh dia. iya yang ngebuat sikap aku kayak gitu sama dia karena aku emang sayang sama dia. Aku nggak bakal pernah tunangan sama kamu, aku nggak peduli walaupun kamu yang punya tempat ini. Kalau kamu nggak mau terima aku jadi dokter di tempat kamu nggak apa-apa. Aku bakal keluar, aku bakal cari rumah sakit lain yang mau nerima aku. Sayang. Kamu sayang sama dia. Kenapa? Aku emang tahu dia tukang bakso, tapi dia tetap didan di mata aku. Aku bakal terima apapun yang kakaknya sanksikan ke aku. Jadi nggak aku bakalan minta. Aku nggak bakalan ngebiarin kamu keluar dari rumah sakit ini. Kalau kamu nggak mau ngebiarin aku ya udah biar aku kerja sesuai porsi aku. Jangan pernah libatin perasaan pribadi di sini. Aku cuma mau kerja dengan baik. Selama ini aku selalu berusaha maksimal kerja di sini. Aku nggak pilih-pilih pasien. Bukannya kamu melayani pasien itu dengan melibatkan perasaan kamu, ya kan? Udah bilang sendiri kan, kamu sayang sama dia? Iya, sama Didan. Tapi nggak sama yang lain. Merusak kerjaan aku yang lain nggak? Hah? Aku kerja selayaknya dokter pada umumnya. Jadi aku minta tolong sama kamu, Pul, bersikap bijak di sini. Aku tahu kamu yang punya tempat ini, tapi bukan berarti kamu bisa bersikap semena-mena. Kita dokter, kita punya sumpah. Gimana cara ngejaga pasien dengan benar? Oke. Kita batalin tunangan kita. Dari awal aku nggak setuju. Oke, aku batalin sekarang. Dan aku nggak mau kamu keluar dari rumah sakit ini. Aku bakal tetap kerja di sini. Didan, mending dibawa ke dalam nggak sih? Kalau kayak gini, Ya udah Mas, ayo kita bawa ke dalam aja. kamu kuat? Yang nggak kuat. Dia sadar. Kamu nggak Didan. apa-apa kan? Iya, kamu dokter. Kamu banyak kesininya di sini kok. Sejak kapan aku dokter? Aku penjual bakso juga. Apaan sih Mas Erik? Kamu bukan dokter lagi? Udah pensiun jadi dokter? Mas Erik. Cita-cita aku dari dulu emang pengen jadi dokter. Bener Dan, kamu udah sadar? Untung aja Mas Erik, Mas aku. Udah Kalau pensiun kalau kan? enggak aku pukul nih. Kamu bener udah ingat ya? Ingat apaan sih? Emang aku inget kali. Kamu ketabrak mobil. Pas Hah? jualan bakso. Iya Dan. Tabrak mobil. Iya, tiba-tiba kamu jadi dokter di sini. Cita-cita kamu tuh Cok ngomongnya Ya, apaan kamu sih? yang ngaco. Terus ini di mana? Ya ini di rumah sakit. Kamu dirawat di sini. Sebenarnya kamu dirawat. Yang ngerawat kamu yang nabrak kamu tuh cantik, tapi maunya aku laporin ke polisi dia. Ini apaan nih? Jangan. Ini perban buat kamu. Jangan. Masih belum waktunya itu buat dibuka. Kamu udah gak apa-apa. Ngehalu kalian berdua ya. Nggak usah ngehalu ini siang-siang. Aku yang disalahkan. Kamu berapa bulan kayak gini jadi dokter? Udah nggak apa-apa Mas Erik. Biar aku aja yang cerita sama Didan. Tuh, dia tuh yang selalu jenguk kamu di sini. Dia tuh calon istri kamu. Udah pas deh sama kamu. Calon istri. Iyalah. Bukannya dari dulu aku juga udah bilang sama dia baik-baik. Kalau aku Udah. Dari kamu ketabrak sampai sekarang yang besok kamu tuh dia, yang nganterin kamu dia, yang beliin baju kamu tuh dia. kalau emang bener kayak gitu ceritanya, ya makasih. Lah makasih aja gitu, nikahin aja. Dia seorang guru loh. Mas Erik. Ya aku tahu kali kalau dia guru. Cuman yang namanya hati nggak bisa dipaksa, Mer. Aku nggak tahu lah pokoknya aku udah setuju kalau kamu sama dia. Aku mau ngurus mbak gitu tuh, aku mau nyusul dia.
Mbak siapa? Akhirnya ya kamu bisa ingat lagi tentang semuanya. Aku sempat khawatir kalau kamu terus-terusan belum sembuh amnesianya. Jadi benar yang dibilang Mas Erik, kalau kamu tiap hari kesini untuk jengukin aku. Ya kan Mas Erik juga sibuk sama kerjaannya Dan. Jadi aku bantuin Mas Erik. Ya sekalian ngerawat kamu. Dan aku amnesia. Tapi kamu bener-bener gak apa-apa kan sekarang? Gak apa-apa. Eh, Tapi makasih ya atas kebaikan kamu, Sama-sama. Mer. Dari dulu aku udah untuk mencoba nerima cinta kamu. Tapi jujur nggak bisa. Aku paham kok. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Ya aku nggak masalah kalau kamu nggak ngebales cinta aku. Lagian kan perasaan juga nggak bisa dipaksa di Den. Siapapun pilihanmu nanti, aku bakal selalu dukung kamu. Kamu udah ngerti? Nggak kayak dulu lagi maksa-maksa aku untuk bisa jadi pacar aku. Ya enggak lah. Oh ya, kayaknya udah ada yang isi hati kamu ya selama kamu amnesia. Kok kamu tahu? Kok kamu ingat? Hati sama pikiran aku emang nggak bisa bohong sih. Kalau soal itu. Ibu dokter itu kan kejar aja nggak apa-apa, mumpung belum jauh dianya. Mer, makasih ya udah ngerti sama aku. Kamu bakal tetap jadi teman aku dan semangat. Halo Mas Fer. Aku minta maaf ya. Aku nggak bisa nerima Ipul. Iya udah, aku tutup dulu teleponnya. Dokter, Kamu udah nggak apa-apa? aku nggak apa-apa. Tadi udah di... Aku periksa kamu lagi ya. Aku anterin kamu ke spesialis saraf. Nggak perlu. Aku udah inget semuanya kok. Tadi juga udah dijelasin sama Mas Erik. Ingat semuanya maksud kamu? Ingat kalau aku tukang bakso yang bercita-cita sebagai dokter. Kamu udah nggak sakit lagi? Kepala kamu udah baik-baik aja? Udah baik-baik aja. Makasih ya udah sembuh. Makasih kamu udah inget semuanya. Aku minta maaf ya Dan. Aku yang buat kamu kayak gini. Aku yang udah nabrak kamu. Aku yang bikin kamu sampai lupa ingatan. Jadi dokter yang nabrak aku, terus dokter langsung tanggung jawab sampai merawat aku Selama sebulanan ini aku ngejaga kamu. Hingga buat aku sampai jatuh cinta. Perasaan itu nggak berubah. Dokter, aku kemarin emang gak pernah ingat apa-apa. Keluarga aku, tempat tinggal aku, semuanya. Tapi sekarang aku kembali normal. Hati sama pikiran aku gak bisa bohong kalau aku cinta sama dokter Vivi. Aku juga sayang sama kamu, Nen. Aku juga cinta sama kamu. Aku nggak peduli kamu siapa. Mau dokter ataupun tukang bakso. Kamu tuh tetap bidan yang hebat di mata aku. Aku minta maaf dokter. Harus jujur soal perasaan aku. Karena
perasaan menurut aku harus diungkapkan. Walaupun aku cuma seorang tukang bakso yang mencintai Dokter Vivi. Aku bilang, kamu tetap Didan yang hebat buat aku. Jadi, dokter terima cinta aku. Iya dong. Makasih ya, Dok. Kok makasih? Aku justru bersyukur. Dari ngerawat kamu, dari aku awal kenal kamu, aku benar-benar ngerasain kalau cinta itu nggak perlu mandang jabatan, mandang status. Yang penting kita nyaman, kamu nyaman, aku sama kamu ya bisa bersatu. Ini yang dinamakan cinta itu sederhana. Cinta sederhana. Kasih yang abadi.